Seperti janji saya tadi di awal yang mana juga Iva akan menjelaskan bagaimana pergerakan dan juga sentimen-sentimen di dalam pergerakan pasar ISG di hari ini. Iva, melihat sentimen-sentimennya tadi di awal juga sempat dikasih highlight begitu ya, terkait ada kejatuhan bank di Amerika Serikat yang mana juga cukup mempengaruhi pasar kita bahkan di bursa kawasan lainnya. Seperti apa, Iva? Iya betul, dan ini sebetulnya sentimen utama ya di sepanjang pekan ini Bram, dan betul-betul menjadi suatu hal begitu kita lihat juga di pekan ini bahwa hal ini betul-betul direspon oleh para pelaku pasar kita begitu ya. Padahal kita ketahui juga Amerika Serikat apa yang terjadi di sana ini juga mungkin akan berdampak sangat tipis begitu kepada Indonesia. Tapi sekali lagi respon dari para pelaku pasar ini juga cukup besar begitu ya di sepanjang pekan ini kita lihat di tengah pekan lalu bahwa pelemahan indeks harga saham gabungan kita bahkan melemah lebih dari 2% dan ini adalah pelemahan terdalam begitu ya sejak awal tahun 2023. Nah, tapi menarik kita lihat begitu ya bahwa rupanya di akhir pekan ini sudah ada mulai pembalikan arah, sudah mulai ada sedikit optimisme yang disampaikan oleh para pelaku pasar di pasar kita begitu. Kita lihat juga penguatannya berada di 1,71% hingga penutupan perdagangan hari ini. Nah, apa yang menjadi catatan, apa yang menjadi perhatian tentunya ini adalah dari point of view para pelaku pasar sendiri, Bram. Tampaknya memang sudah ada pergeseran begitu ya. Ketika kemarin kita ketahui kabar dari SVB Bank yang kolaps, kemudian diikuti juga dengan bank-bank lainnya, dengan Signature Bank, dengan Silvergate begitu ya. Yang menjadi fokus utama dari para pelaku pasar adalah ketidakpastiannya. Seperti apa terkait dengan dampak dari kejatuhan bank-bank ini akan berdampak kepada kepada sektor-sektor lainnya, kepada hal-hal lainnya, kepada perbankan secara umum begitu ya, dan apa yang terjadi kepada efeknya begitu kepada seluruh dunia termasuk adalah ke emerging market. Nah, tapi fokus di akhir pekan ini dari para pelaku pasar memang fokus kepada seperti apa penanganan yang dilakukan oleh otoritas di Amerika Serikat. Kita ketahui bahwa dari FDIC ini adalah LPS dari Amerika Serikat, lembaga penjamin simpanan. AS juga tampaknya betul-betul bekerja keras ya untuk menyelesaikan kasus dari SVB ini sendiri. Kita ketahui juga bahwa regulasi yang ada di FDIC ini adalah dana nasabah yang harus dikembalikan adalah 250 ribu dolar Amerika Serikat begitu per rekening. Tapi ada indikasi, ada etikat begitu dari FDIC ini sendiri untuk mengganti dana nasabah seluruhnya, sehingga akhirnya ini juga memberikan sedikit respon begitu ya dari para pelaku pasar dan dari kekhawatiran para nasabah juga bisa diredam terkait dengan hal ini, meskipun sekali lagi ini masih diupayakan oleh FDIC ya. Nah, kemudian di sisi lain juga kita lihat ya bahwa ini juga memang menjadi perhatian utama juga dari pemerintah Amerika Serikat, bagaimana mereka berupaya untuk bersama-sama menyelesaikan kasus dari SVB Bank ini sendiri dan bagaimana upayanya untuk tidak semakin menyebar ke perbankan lainnya begitu, kepada bank-bank lainnya. Dari Amerika Serikat sendiri juga kita ketahui bahwa ada bank BTFP ataupun juga upaya untuk penyelamatan, paket penyelamatan gitu dari pemerintah Amerika Serikat agar sekali lagi dampaknya tidak terlalu sistemik begitu ya kepada bank-bank lainnya. Nah, ini sehingga membuat optimisme dari para pelaku pasar ini adalah memang cukup solid ya perbankan ataupun juga upaya-upaya otoritas yang dilakukan dari Amerika Serikat, sehingga ini juga menjadi satu sentimen yang diperhatikan oleh para pelaku pasar dan ini adalah sentimen yang cukup baik begitu. Oke, upaya penyelamatan yang memang sudah digaungkan begitu ya pemerintah Amerika Serikat yang mana juga membuat program Presiden Amerika Serikat Joe Biden, lalu Janet Yellen, lalu juga tadi disebutkan oleh Anda FDIC memang membuat program begitu yang mana ini ada 25 miliar USD yang akan juga dikucurkan bagi bank-bank sakit di Amerika Serikat. Sebetulnya Anda kita garis bawahi, apa sih yang mana memang juga membuat dampaknya menjadi kejatuhannya semakin banyak. Ini adalah terkait kekhawatiran Iva, di mana juga banyak kekhawatiran yang mana dihubung-hubungkan terkait kasus Lehman Brothers. Kalau kita ingat di tahun 2008 ini yang membuat banyak masyarakat Amerika Serikat akhirnya memikirkan cash is the king. Mereka tidak ingin terlambat mengambil uang sebelum memang bank-bank mereka memutuskan untuk pada akhirnya kolaps. Nah, ini yang juga kalau kita lihat dari sisi lain menjadi posisi yang juga sangat dilematis bagi The Fed Amerika Serikat, yang mana juga bimbang menentukan terkait penentuan suku bunga acuan yang mana juga akan digaungkan di akhir Maret nanti. Iya, ini karena memang di satu sisi juga The Fed ini menjadi salah satu pihak yang disalahkan begitu ya atas jatuhnya bank-bank yang ada di Amerika Serikat. Kita ketahui juga bahwa tidak sedikit yang menyebutkan bahwa The Fed ini mempertahankan suku bunga di level rendah yang cukup lama sebelum akhirnya menaikkan suku bunga acuan cukup tinggi dengan durasi waktu yang sangat singkat begitu, sehingga ini juga berdampak begitu kepada strategi-strategi investasi yang dilakukan sebelumnya oleh bank-bank ini, termasuk adalah oleh SVB ini sendiri begitu ya, dan tiba-tiba dihadapkan dengan kenyataan bahwa investasinya
ini tidak sesuai begitu ya dengan apa yang terjadi, dengan apa kebijakan dari The Fed sendiri, sehingga akhirnya berbenturan dan seperti yang kita ketahui berdampak juga begitu kepada SVB ya. Nah, kemudian di satu sisi dengan hal ini kita ketahui SVB juga berupaya kan untuk mengambil ataupun juga mencari pendanaan dan akhirnya ketahuan begitu oleh para pelaku pasar, oleh para venture capital sehingga juga akhirnya berdampak dan ini membuat dampak sistemik begitu ya, sehingga akhirnya ramai-ramai orang berbondong-bondong mengambil likuiditas dari mengambil pendanaan ataupun juga mengambil dana mereka begitu dari SVB sendiri. Nah, kemudian menariknya juga begitu ya bahwa di satu sisi hal ini seperti yang tadi Bram katakan begitu bahwa hal ini akan berdampak kepada seperti apa sikap The Fed gitu. Karena sekali lagi The Fed ini salah satu pihak yang disalahkan oleh berbagai pihak begitu atas kejatuhan SVB sehingga menjadi tekanan bagi The Fed untuk kembali menaikkan suku bunga. Padahal kita ketahui begitu ya bahwa The Fed akan melakukan FOMC meeting di tanggal 20 hingga 21 Maret ini dan sebelumnya konsensus yang sempat dihimpun juga kan menyebutkan bahwa The Fed mungkin akan hawkish begitu, akan menaikkan kembali 50 basis poin ataupun juga setidaknya moderate-nya adalah 25 basis poin gitu. Tapi dengan adanya kejadian SVB ini, The Fed sendiri ditekan untuk mungkin tidak menaikkan suku bunga acuan atau bahkan ketika menaikkan suku bunga acuan ini adalah 25 basis poin dan ini sangat menarik Bram sebetulnya kalau kita lihat pandangan dari para ekonom, dari para analis begitu ya melihat seperti apa dilema dari The Fed antara menekan inflasi, tidak sedikit yang menyebutkan bahwa The Fed harusnya memang fokus saja kepada inflasi begitu. Tapi di sisi lain dampak yang terjadi akibat kebijakan The Fed saat ini juga begitu besar dan betul-betul langsung dirasakan dan betul-betul langsung disodorkan di hadapan The Fed ya. Ya betul sekali, ini memang seperti yang tadi dikatakan begitu ya, The Fed sudah disalahkan dan juga sebetulnya The Fed di posisi yang sangat dilematis. Di sisi lain ada kita melihat inflasi Amerika Serikat yang mana juga masih belum sesuai target yang ditargetkan 2%, ini yang mana juga harus diambil peluang begitu ya, yang mana ini harus dikejar di 2%, tapi dengan kondisi yang sebetulnya perbankan Amerika Serikat juga khawatir juga apabila nantinya The Fed menaikkan suku bunga acuan bahkan di 25 basis point. Banyak yang mengatakan bahwa nantinya The Fed akan dovish tapi sementara saja. Nah ini kita nantikan juga bagaimanakah akhir dari keputusan terkait suku bunga acuan yang mana juga akan disampaikan oleh The Fed. Kalau kita bicara begitu ya Iva, menarik andai kita refleksikan terhadap kebijakan BI yang mana menahan suku bunga acuan di 5,75%, walaupun tadi kita bahas juga The Fed masih ada nada-nada hawkish di sana. Bagaimana Iva kaitannya? Iya, ini sebetulnya sesuai juga ya dengan ekspektasi dari para pelaku pasar bahwa mungkin bahwa BI sendiri di bulan Maret ini masih akan mempertahankan suku bunga acuan karena memang dari sinyal yang sudah diberikan oleh Bank Indonesia kemarin adalah kenaikan 225 basis poin ini sudah cukup untuk meredam inflasi di Indonesia dan di satu sisi juga justru sebetulnya apa yang terjadi di Amerika Serikat ini juga semakin memberikan ruang ya bagi BI untuk tidak menaikkan suku bunga acuan secara agresif karena kita ketahui sekali lagi ada desakan dari The Fed ya untuk tidak menaikkan suku bunga acuan sehingga untuk apa begitu ya untuk BI sendiri menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin lagi begitu ya atau artinya memang ada ruang yang cukup besar bagi BI untuk menahan terlebih dahulu suku bunga acuannya di level saat ini di 5,75% sebelum akhirnya nanti sambil memantau seperti apa sikap dari The Fed lainnya begitu karena sekali lagi sempat kemarin kan ada yang mengatakan bahwa terminal rate The Fed mungkin di 6%, tapi dengan adanya kejadian ini ya tidak akan sampai begitu di level tersebut. Oke, sebetulnya menjadi sentimen positif juga ya apabila kita kaitkan dengan sisi sektoral yakni perbankan. Apakah memang dengan masih menahannya suku bunga begitu dari Bank Indonesia, baik dovishnya, The Fed yang mana masih sementara ini juga akan memboosting Iva terkait kinerja dari sektor perbankan kita? Ya, sebetulnya sudah terlihat ya Bram di market kita hari ini, di perbankan kita hari ini setelah sebelumnya di hari Selasa ya kita ketahui dengan pelemahan indeks harga saham gabungan kita yang cukup dalam di 2% kemarin, sebetulnya saham-saham di sektor perbankan ini menjadi yang paling terdampak dan bahkan mungkin sangat jarang untuk kita melihat sektor perbankan sendiri emitennya bahkan melemah hingga lebih dari 4%, tapi kemarin terjadi begitu. Tapi rupanya tidak berlama-lama ya karena sekali lagi memang secara fundamental, secara bisnisnya begitu ya, secara konsepnya begitu memang perbankan kita di dalam negeri ini berbeda begitu dengan bank-bank yang jatuh di Amerika Serikat. Kita ketahui bahwa bank yang jatuh SVB ini sendiri kan memang berfokusnya kepada
tech begitu ya, kepada tech company, kepada startup. Sementara kalau perbankan kita memang fokusnya kepada UMKM kita, which is UMKM kita adalah penopang perekonomian kita di sektor konsumsi begitu. Sehingga memang sangat jauh ketika kita bandingkan konsep yang terjadi di Amerika Serikat untuk bank-bank yang jatuh dengan perbankan yang ada di dalam negeri begitu. Dan ini juga sudah semakin dikonfirmasi, sudah semakin ditegaskan oleh KSSK, oleh Kementerian Keuangan kita, oleh OJK, LPS, seluruhnya kompak menyatakan bahwa dampaknya untuk perbankan di dalam negeri ini tidak ada atau bahkan sangat kecil. Oke, minor begitu untuk Betul, terkait sentimen negatif yang mana dihembuskan dari global. Betul. Tapi sebetulnya ada juga daya tarik yang mana juga menarik untuk diperhatikan para investor yang mana juga menjadikan kita lihat juga BBRI pada hari ini, BBNI, Bank Sentral Asia, BBCA, dan juga BMRI, Bank Mandiri, ini juga kompak berada di zona penguatan. Sebetulnya juga ada sentimen positif di sana, yaitu pembagian dividen yang cukup besar, Iva. Betul. Bagaimana terkait pembagian dividen dan juga daya tariknya ke para pelaku pasar? Betul, dan ini juga sebetulnya menarik kalau untuk dividen sendiri begitu, karena memang kita ketahui sudah sudah bisa diprediksi ya, dan kemarin juga sudah disampaikan bahwa laba-laba perbankan khususnya emiten-emiten perbankan big caps ini sendiri juga kan cukup jumbo ya, cukup besar begitu, sehingga akhirnya pembagian dividen ini sendiri juga sudah diprediksi oleh para pelaku pasar. Tapi yang lebih menariknya adalah memang dari sisi mungkin kita bisa melihatnya selain sentimen terkait dengan dividen, tapi dari sisi teknikalnya begitu, dari pergerakan rentang harga emiten-emiten ini sendiri. Kita ketahui bahwa kemarin misalnya BBCA juga melemah begitu hingga di level 8.300-an, dan di satu sisi juga kita ketahui bahwa rentang harga untuk BBCA dalam beberapa pekan terakhir ini adalah di 8.600-an begitu, sehingga ketika melihat fundamentalnya dari BBCA masih sangat bagus begitu, fundamentalnya dari perbankan masih sangat bagus, dan di satu sisi juga kemarin adalah dianggapnya adalah saham-saham ini terdiskon. Jadi kenapa tidak untuk masuk kepada emiten-emiten perbankan, dan inilah yang memang sudah dilakukan oleh market kita hari ini, oleh para pelaku pasar kita hari ini, memburu emiten-emiten yang kabarnya sudah terdiskon, dan kita lihat efeknya adalah di hari ini, di perdagangan hari ini semuanya tampak berada di zona penguatan. Oke, bicara terkait penguatan, ada yang menarik juga apabila kita lihat begitu ya, dari keempat bank besar ini, yang mana penguatan tertinggi ada di Bank Rakyat Indonesia. Ada apa di sana, Iva, sentimen positifnya? Ya, kalau untuk BBRI sendiri kita ketahui juga akan melakukan buyback begitu ya, sehingga ini juga menjadi salah satu sentimen utama untuk emiten dari BBRI ini sendiri begitu ya. Kita ketahui juga bahwa buyback sahamnya adalah senilai 1,5 triliun rupiah, dan aksi korporasi ini dilakukan secara bertahap maupun sekaligus, dan akan diselesaikan paling lambat 18 bulan setelah tanggal RUPST di tahun 2023 begitu ya, sehingga dan di satu sisi juga kita lihat bahwa sekali lagi ya secara teknikal juga sama begitu, sehingga ya sekali lagi ini juga menjadi salah satu pendongkrak pergerakan dari emiten BBRI. Oke, intinya untuk secara kinerja maupun fundamental begitu ya, untuk perbankan big caps atau big banks tanah air masih cukup baik. Kalau kita lihat juga secara laba bersihnya juga double digit, pertumbuhan kreditnya juga bagus, NPL juga masih terjaga, yang mana juga untuk melihat sentimen yang ada saat ini dihembuskan dari global begitu terkait kejatuhan bank-bank Amerika Serikat, ternyata memang sangat minor sekali, yang mana juga berdampak negatif atau sama sekali tidak terlalu terlihat begitu ya di perbankan big caps kita.